Dengarkan baik-baik. Ada sebuah kode kuno, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik peradaban yang hilang. Kode itu menyebutkan bahwa dokter yang bodoh adalah ajudan kematian. De Avicenna. Kisah Ibnu Sina bukan sekadar tentang obat dan penyakit. Ini adalah kisah tentang obsesi, pelarian dari kematian, dan sebuah warisan yang mengubah cara kita memahami hidup itu sendiri. Ia menulis ensiklopedia medis yang akan menjadi kitab suci kedokteran global selama 6 abad. Maukah Anda tahu apa rahasia terbesarnya? Lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara, sekarang Uzbekistan, Ibnu Sina bukanlah anak biasa. Di usianya yang baru 10 tahun, ia sudah menghafal Al-Quran. Pada usia 14 tahun, ia mempelajari filsafat, logika, dan matematika hingga melampaui kemampuan gurunya. Namun, fokus utamanya adalah satu bidang, yaitu kedokteran. Ia mempelajari kedokteran secara otodidak. Ia membaca semua buku yang bisa ia temukan. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Ia bukan hanya membaca, ia menyempurnakannya. Di usia 16 tahun, ia sudah menjadi dokter yang dihormati. Ia berhasil menyembuhkan Amir Bukhara, Nuh bin Mansur, dari penyakit yang tidak bisa ditangani dokter lain. Hadiahnya? Akses tak terbatas ke perpustakaan kerajaan yang tak tertandingi. Saat dunia luar meragukannya, Ibnu Sina punya prinsip yang keras. Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Inilah awal dari misi Ibnu Sina, sebuah perlawanan melawan musuh terbesarnya, ketidaktahuan. Di tengah kekacauan politik dan perburuan kekuasaan, Ibnu Sina harus hidup nomaden. Ia sering menjabat sebagai wazir, menteri, sambil terus menulis. Disinilah lahir karya monumentalnya, Al-Hanun fi Atib, dikenal sebagai The Canon of Medicine. Kitab ini bukan sekadar buku resep. Ini adalah ensiklopedia 5 jilid setebal lebih dari 1000 halaman. Di dalamnya, tersembunyi konsep-konsep yang baru diakui dunia barat berabad-abad kemudian. Tahukah Anda? Ibnu Sina adalah orang pertama yang menyebutkan hubungan erat antara emosi dan kondisi fisik, menjelaskan penyakit TBC menular, memperkenalkan pentingnya sterilisasi untuk pembedahan, sebuah konsep yang sangat asing di masanya. Bahkan, ia memberikan petunjuk yang mengarah pada pemahaman tentang sirkulasi darah yang terus-menerus. Kitab Al-Hanun menjadi karya yang revolusioner. Pengetahuan di dalamnya begitu mendalam, sehingga siapapun yang memilikinya akan dicari oleh musuh. Ia harus menulisnya di bawah tekanan, seringkali di balik jeruji besi atau saat dalam pelarian. Kejeniusan Ibnu Sina melampaui kedokteran. Ia juga seorang filsuf dan psikolog. Ia adalah yang pertama menyadari bahwa mentalitas pasien adalah separuh pertempuran. Ia mempraktikkan pengobatan holistik, merangkumnya dalam sebuah kalimat yang perlu kita ingat hari ini. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Di dunia yang penuh ketakutan dan perpecahan, kutipan Ibnu Sina yang lain terasa sangat relevan. Ketidaktahuan menyebabkan rasa takut. Ketakutan menyebabkan kebencian. Kebencian mengarah pada kekerasan. Ibnu Sina tahu bahwa musuh sejati umat manusia bukanlah bakteri, tetapi kebodohan yang menguasai kesadaran. Ia meninggal pada usia 58 tahun di Hamadan, setelah menjalani hidup yang singkat namun luar biasa, lebar, dalam karya dan makna. Ini adalah 3 poin kunci yang akan mengubah cara Anda menjalani hidup. Pertama, disiplin intelektual. Disiplin intelektual adalah kekuatan super. Ibnu Sina membuktikan bahwa kecerdasan adalah kombinasi dari bakat, dan yang terpenting,
Disiplin belajar tanpa batas. Ia tidak menunggu guru, ia mencarinya dan menciptakan pengetahuannya sendiri. 2. Kesehatan adalah 3 pilar: raga, pikiran, dan jiwa. Jangan pernah memisahkan ketenangan batin dari kesehatan fisik. Obati pikiran Anda dengan ketenangan dan kesabaran. 3. Warisan melampaui masa. Kontribusi Anda tidak harus terlihat hari ini. Al-Hanun adalah bukti bahwa karya yang tulus dan ilmiah akan hidup, melintasi perbatasan dan bertahan melampaui peradaban.